Kita hari ini ngomongin tentang Soekarno. Siapa sih sebenarnya yang disebut kawan dan siapa yang disebut lawan sama Bung Karno? Kalau lawan-lawan ideologi dalam pemikiran Bung Karno, itu siapa sebenarnya? Presiden Jokowi adalah petugas partai. Itu menurut Mas Dun gimana? Salam Indonesia, salam yang indah-indah buat kita semua. Kita ketemu lagi dengan Mr. Dumadi Tri Restianto. Ja. Kita sudah pernah ketemu dengan beliau pernah bicara juga sebagai narasumber di Jas Merah TV. Tolong di like and subscribe supaya kita juga makin bisa mempengaruhi Indonesia. Hari ini kita lanjutkan pembicaraan kita tentang persahabatan dalam politik. Tapi kali ini kita akan ngomongin tentang siapa kawan, siapa lawan. Oh ya, nggak lupa saya mau ngobrolin tentang mantan-mantan saya. Siapa di antara mantan-mantan saya yang pernah jadi kawan dan akhirnya menjadi lawan. Anda putuskan sendiri, Anda berada di pihak yang mana. Oke, Mas Num. Hari ini kita ngomongin tentang siapa kawan, siapa lawan. Topik ini sebenarnya oke, terutama kalau kita ngomongin tentang ideologi. Kita hari ini ngomongin tentang Soekarno. Siapa sih sebenarnya yang disebut kawan dan siapa yang disebut lawan sama Bung Karno? Sebagai seorang Marhen, gimana? Bagaimana Marhen ini bisa dilihat sesuatu yang tidak seperti ekspektasi para elit dan para pengamat, karena Bung Karno pernah mengatakan bagaimana membangun satu itu kita harus memberikan sebuah kesatuan pikir pada harus memahami siapa kawan dan siapa lawan. Jadi sejak Bung Karno menyatakan bahwa yang menjadi kawan seperjuangan dan lawan perjuangan itu bukan pada satu kelompok saja. Bisa jadi orang pada satu kelompok yang berbeda adalah kawan. Tapi pada kelompok yang sama adalah justru lawannya. Oke. Dan sejarah membuktikan bahwa perjuangan rakyat itu dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Itu yang kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Jadi hancurnya sebuah organisasi atau apapun parpol itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Makanya harus juga melakukan evaluasi ke dalam siapa kawan dan siapa lawan. Tapi tidak pernah lepas dari basis ideologi yang dibuat, yang kita cita-citakan. Misalnya kita bilang Marhenisme adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan dan ketuhanan yang Maha Esa. Fase tertingginya adalah Pancasila. Nah, ketika Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno pada waktu itu dalam demokrasi terpimpin, orang mengatakan wah Bung Karno ingin jadi presiden seumur hidup. Bung Karno itu hanya orang-orang yang menerjemahkan bahwa Bung Karno itu secara fisik. Padahal yang demokrasi terpimpin itulah dipimpin oleh Pancasila. Dan realita pada saat itu Bung Karno melihat rakyat Indonesia itu dalam himpunan semesta pembicaraannya itu adalah Nasakom, dan itu merupakan disertasi Bung Karno sebagai dokter honoris causa, dan itu harus dijaga oleh Bung Karno sampai Bung Karno lebih memilih lepas jabatan kepresidennya daripada apa yang dia ucapkan. Makanya seorang pemimpin itu harus berdasarkan satu kata, satu hati, dan satu perbuatan. Wah, itu sesuai dengan filsafat Jawa itu ya. Seorang raja itu sabdo pandito ratu. Artinya apa? Yang dinyatakan oleh raja, yang dinyatakan oleh pemuka agama itu harus konsisten. Dia menolak A, dia juga akan melakukan penolakan terhadap A. Jadi nggak cuma ngomong doang. Oke, kita terusin Mas. Kalau lawan-lawan ideologi dalam pemikiran Bung Karno, itu siapa sebenarnya? Bung Karno pertama menulis di Solo Indonesia Muda sebelum dia mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia.
bukan Partai Nasional Indonesia, tapi Perserikatan Nasional Gambar Banteng Miring. Iya. Bung Karno telah menulis Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme. Siapakah sih dari Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme ini yang menjadi kawan? Jadi Islam itu sebuah kenyataan. Ya. Dan Islam itu ada yang jadi kawan, kan? Betul. Yaitu Islam yang berciri khas Indonesia. Maka ada istilah Islam Nusantara. Meskipun dia itu dari agama itu lahir dari bukan dari bangsa kita sendiri, tapi nilai-nilainya tidak lepas. Betul. Bagaimana itu menilai sebagai kawan persahabatan dalam menjaga NKRI, menjaga Indonesia. Tidak semua ajaran agama apapun adalah bertentangan. Tapi ada juga yang justru memperkuat keberadaan Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa. Melihat siapa kawan siapa lawan ini dari sudut kebangsaan gitu. Nasionalisme kan ada 3. Jinggo nasionalisme, Kauvinisme, dan kebangsaan. Kenapa Bung Karno harus menyatukan kawan-kawan ini pada waktu itu? Satu cita-cita Indonesia adalah merdeka. Karena tidak merdeka ini menjadi bodoh. Karena tidak merdeka bangsa ini menjadi miskin. Karena apa? Dimiskinkan oleh sistem kapitalisme, imperialisme, dan feudalisme. Oleh karena ini Bung Karno harus mengusir penjajah. Mengusir penjajah bukan perang. Betul. Kemerdekaan kita bukan karena perang. Hanya karena selembar kertas. Selembar kertas ada materinya atau tidak saya nggak tahu. Proklamasi. Betul. Belum punya tentara, belum punya administrasi, belum punya lain-lain, kantor tidak punya. Tapi diakui setelah deklarasi, maka bersatulah bangsa ini tanpa memandang suku, ras, dan agama sebagai kekuatan untuk memerdekakan Indonesia. Karena apa? Satu kepentingan bangsa Indonesia untuk merdeka, yaitu bekas jajahan Belanda. Maka Bung Karno menjelaskan pidato 1 Juni itu menyatakan bahwa Indonesia itu sila pertamanya adalah persatuan Indonesia. Bukan satu ketuhanannya, enggak. Persatuan Indonesia. Ketika persatuan Indonesia berdasarkan kenapa? Persatuan Indonesia kok banyak rakyatnya. Maka bilang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan maksud, tapi lengkapnya keberagaman yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu dalam pidato yang berdialektis, tidak bisa dipotong. Kemudian kalau sudah itu akan apa yang disebut keadilan tercapai. Keadilan itu muncul dari kemanusiaan. Ujung akhirnya setelah kita mencapai sebuah itu hanya satu akhir hidup kita, menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi loh, Bung Karno kok tidak ke Tuhan yang Maha Esa? Tapi Bung Karno menyerahkan, ya silahkan. Apa yang kami, maka dibentuknya komisi kecil. Maka termaktumlah isi Pancasila itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alenia 4 sebagai bentuk mengakomodir kawan-kawan yang ingin merdeka. Berarti Marxis pun ada yang oke, ada yang tidak oke dengan Indonesia ya, tentu saja ya. Iya. Dengan juga nasionalisme yang chauvinis dan jenggu-jengguan tadi yang ditolak. Nasionalisme yang adu domba itu. Oke. Konsepsi yang dibangun Soekarno berarti mengindikasikan bahwa beliau tidak termasuk dalam salah satu golongan berarti ya. Iya. Tidak dalam satu kelompok, yang ada satu kelompok kebangsaan jadi. Apalagi dia tanpa partai, tanpa apapun jadi presiden. Oke. Dan historis di Indonesia rata-rata presiden itu tidak berpartai. Iya. Jadi ketika seseorang itu adalah anggota partai tertentu, kemudian jadi presiden, gitu kan? Seharusnya dia bisa melepaskan dong kondisi-kondisi keterikatan dia dari partai tersebut. Nggak tahu itu dalam sebuah organisasi partai itu sudah dirubah atau belum. Jadilah kamu kader partai atau kader bangsa. Tapi yang dibahas selalu kader partai, tidak pernah kader bangsa. Kader bangsa ini nggak berpartai, tapi punya sikap kepada partai itu jika dia sesuai dengan, oh ini saatnya membela bangsa. Lalu kalau pernyataan-pernyataan yang selama ini populer bahwa
Presiden Jokowi adalah petugas partai. Itu menurut Mas Dung gimana? Tapi juga harus melihat bahwa dia adalah seorang kader bangsa. Oke. Jadi ketika beliau sebagai petugas partai, itu ketika dia mengemban di pundaknya beban seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dia sebagai kader bangsa dan negara. Iya, maksudnya. Iya. Tinggal ruang yang harus dihadapi yang mana, dalam kamar yang berbeda. Oke. Jadi ketika dia sebagai presiden, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, beliau adalah kader bangsa. Sebagai pemimpin tidak lepas dari keputusan. Jadi ketika dia di kamar yang lain, beliau adalah petugas partai. Iya. Iya. Tapi kenapa jadi ramai sekali ketika beliau menjadi petugas partai dalam tanda kutip? Di media diberitakan, dibesar-besarkan. Bung Karno sendiri kan tidak pernah juga kader PNI. Oh ya? Iya. Oh, Bung Karno tidak pernah jadi kader PNI. PNI ya? Iya. Sampai meninggal? Sampai meninggal. Oh, sampai meninggal beliau tidak pernah jadi kader PNI ya? PNI waktu itu didirikan oleh Mane Sopian untuk kepentingan pemilu 1955. Bagaimana Bung Karno jadi kadernya? Yang jelas Bung Karno menyatakan saya mau ikut PNI. Kalau PNI Marhenis, maka PNI jadi dua, Front Marhenis dan Masa Marhen. Ali Surahman dan sebenarnya itu nggak ada masalah, itu hanya keberadaan berpikir dan mekanisme organisasi. Bung Karno membiarkan saja. Sebuah bentuk pendewasaan bernegara. Ali Surahman sama Osep. Itu hanya dinamika dalam kepartaian saja sebetulnya. Tapi berkembang menjadi seperti perlawanan ideologis. Ketika Orde Baru muncul, kemudian ada yang PNI ASU yang banyakan ke kiri, ya terlalu ke kiri, dianggap dalam tanda kutip. Mungkin ada yang mandang gitu, kalau saya mandang bebas roaming itu ke partai apa saja dari 3 partai itu bebas gitu loh. Kalau yang ini maaf ke 1 partai gitu. Itu hanya perbedaan sikap saja. Misalnya yang Ali Surahman itu ke banyak partai gitu, karena dia memandang ideologinya berbeda dengan ini, sampai bajunya, sampai penampilan, sehingga harus masuk ke ya urutan-urutan orang mereka seperti Hadi Sugeno, Suryadi, itu ke dalam 1 partai. Tapi yang lain ya bebas ke partai apapun. Meskipun partai itu hanya 3. Nah, ketika misalnya Presiden Jokowi sebagai kader bangsa, lalu setelah selesai kepengurusan beliau sebagai seorang presiden, kita lihat nih, nampaknya beliau belum secara ikhlas gitu ya, kita bisa memandang begitu. Beliau belum secara ikhlas masih berupaya untuk meneruskan, bukan kekuasaannya lah ya maksudnya. Jelas dia sudah menolak untuk dicalonkan untuk yang ketiga kalinya. Meneruskan arah, meneruskan cita-cita, meneruskan strategi dan taktik yang sudah dia jalankan selama 10 tahun ini. Lalu kita lihat akhir-akhir ini ada kedekatan dalam tanda kutip beliau dengan Pak Prabowo Subianto, which is menjadi rival beliau selama 2 kali pemilu. Kalau menurut Mas Tung gimana tuh? Itu konsepsinya gimana? Apakah Pak Jokowi masih marhen? Saya nggak berani berspekulasi. Yang jelas bahwa Jokowi kan bukan pencetus Pancasila. Oh bukan. Meskipun saya bilang saya Pancasila. Ya. Jokowi hanya saya eksekutor Pancasila. Kalau dibilang dia akan meneruskan atau tidak, ya kita lihat yang diteruskan yang mana. Karena masing-masing itu persepsi orang yang bilang meneruskan juga nggak tahu yang diteruskan. Bisa jadi dia tidak ingin diteruskan sama sekali. Apa yang akan diteruskan? Tapi kalau bicara konsepsi pembangunan bolehlah, gitu kan. Sebenarnya harus kita bedakan ideologi, taktik dan strategi. Bung Karno melakukan taktik kok. Dalam penciptaan Jokowi sebagai
penerus cita-cita Pancasila. Kita kembalikan ke asal negara ini. Gitu. Pancasila itu apa? Gotong royong gitu. Sebetulnya negara kita ini susah untuk berparlementer, terbuka. Sebetulnya idealnya Indonesia adalah tertutup. Pemilihannya tertutup. Karena itu adalah tidak ada kelompok minoritas yang tidak terwakili. Nah, kalau Indonesia itu misalnya satu yang tidak terwakili ini kan akan terjadi friksi. Gitu. Betul. Nah, friksi itu kalau kecil nggak masalah, kalau besar. Kalau dalam sistem proporsional itu bahwa semua terwakili semua. Ada omnibus law, belas kasihan lah misalnya. Apa itu namanya? Ombudsman apa? Stambus akor. Yeah. Seperti apapun yang dimasuk-masukkan. Kalau ini enggak, kalah ya sudah, kalah hilang. Bahkan saya memilih bisa hilang. Tapi mungkin Bung Jokowi itu tahu. Tapi terjemahannya ini atau menerjemahkan itu enggak paham. Bangsa ini itu adalah seperti kultur Asia, tidak bisa beroposisi. Maka dirangkullah sebagai kawan. Gitu. Bisa jadi mitranya kompetisi pada saat kontestasi presiden, orang bawah menganggap Pak Prabowo ini adalah lawan. Gitu. Betul. Padahal dalam konsep terbentuknya sebuah negara, ini realita undang-undang harus begitu. Maksudnya gimana? Realita undang-undang harus gitu tuh? Haruskah kita merangkul semua elemen termasuk kawan dan lawan saya? Presiden ini tuh nggak bisa calon tunggal, beda sama calon bupati atau calon lurah. Ya tapi ini punya pemikiran dan ini orang yang satu pemikiran ada sehingga mengambil keputusan untuk memilih dia. Bung Jokowi juga, kemudian Bung Prabowo juga. Tapi sisi mereka itu tujuannya satu, untuk bangsa negara ini dalam persepsi yang berbeda, tapi kan bisa disatukan. Nah, makanya untuk mengeliminir keterwakilan ini ya ditarik, dirangkul lah gitu. Jadi ketika misalnya Presiden Jokowi di akhir-akhir masa kepengurusan beliau tiba-tiba menunjukkan dukungan terhadap Pak Prabowo, itu oke ya? Oke, ya, iya. Karena menurut sampean yang namanya Bung Jokowi ini orang Indonesia yang seharusnya tidak winner takes all. Iya. Harus berbagi dan kemudian mempunyai empati untuk bergotong royong gitu maksudnya. Bergotong royong artinya bahwa dalam kompetisi itu di negara ini kan sudah sepakat. Ya. Ideologi negara atau dasar negara kan Pancasila. Jika sudah sepakat dengan itu, berarti perbedaan itu bukan pada ideologi, tetapi pada manajemen visi misi. Gitu. Hanya karena perbedaan manajemen visi misi, sebaiknya diajak diskusi dong. Kalau perlu diberi kesempatan 5 tahun, diberi ruang bersama. Sebenarnya apa sih dari fraksi atau dukungan itu yang diinginkan? Ini kan sebagai pengumpul aspirasi disimbolisasikan 2 calon. Dan ketika berikutnya calon juga boleh. Tidak ada larangan tidak ada hak untuk melarang orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Berarti selama ini polarisasi perlawanan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu diciptakan oleh pendukung beliau masing-masing plus atmosfer politik Indonesia yang seperti itu ya. Jadi kesannya mereka gontok-gontokan konflik. Harusnya tidak ya. Kalau 65 umur anak 15 tahun kan masih suka trek-trekan, tabrakan. Nah ini negara kita sudah 72 tahun, 75 tahun. Harusnya perilakunya orang dewasa. Jadi sebenarnya enggak masalah itu ya. Siapa lawan dan siapa kawan. Oke. Teman-teman semuanya, tolong diingat yang namanya kawan dan lawan
itu kita hitung dari visi misi yang sama, strategi taktik yang sama, plus yang paling tinggi nilai-nilai yang sama. Sampai di situ dulu kita ngobrol dengan Mas Dumadi Tri Restianto. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam Indonesia, salam yang indah-indah saja untuk kita semua. Salam kemenangan merdeka.